kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan kegiatan ini. Kali ini adalah kita berdoa terlebih dahulu berdoa berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan masing-masing siswa melalui kelompok atau konseling kelompok. Ini kan tujuannya untuk membantu penyelesaian masalahnya dari masalah pribadi, masalah sekolah atau kegiatan dan lain-lain. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kita ini dimohon untuk menjaga kerahasiaannya ya. Dan asas kesukarelaan ini, jadi kalian itu fungsinya berdasarkan nilai sendiri ya, bukan atas paksaan. Dan selanjutnya asas keterbukaan. Jadi masing-masing terbuka untuk mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya. Kita semua berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Oke, sebelum kita mulai konseling kelompoknya, kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Saya tahu kalian sudah saling kenal, tapi alangkah baiknya lebih baik kita saling mengenal lagi. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti, biasa dipanggil halo Mbak Eni. Dan sekali kalian. Halo teman-teman, nama saya Siti, biasa dipanggil Eni. Hai, nama saya teman-teman, biasa dipanggil Tika. Saya nama saya Tika, biasa dipanggil Eni. Halo semua, nama saya Siti, biasa dipanggil Eni. Halo semuanya, namanya apa? Oke semua, sudah berkenalan semua ya. Baiklah, kalau kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sudah kalian alami saat ini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang dulu kita bahas, yang mana masalah itu benar-benar harus diselesaikan dan segera dan mendesak. Dan bisa dimulai sama-sama. Kalau begitu, siapa yang ingin menyampaikan permasalahan terlebih dahulu, silakan dipersilakan. Ini menunjukkan masalah buat kalau saya sebelum mengatur Pak, akhirnya selalu mengerjakan tugas pada malam hari sebelum besok kumpul. Jadi biasanya memakai SKS ya, tidak nama. Tadi kata lagi, saya mempunyai masalah dengan uang muka, jadi kita dapat. Kalau saya sih cuma masuk kelas Pak.
saya dengan Allah dengan keluarga ini saya tidak baiklah, semua sudah menyampaikan masalahnya ya. Yang pertama Sakila yang mempunyai masalah dan sosialisasi. Yang kedua Gigi Ayu, waktu. Yang ketiga Gigi Mala yang dan terpangan. Yang keempat masalah dengan Serli, sering pelanggar. Yang kelima masalah nafkah dan masalah sebenarnya. Jadi dari masalah-masalah yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Jadi masalah siapa dulu yang benar-benar penting kita bahas. Tentu dulu ya, benar-benar jangan waktu kita masih panjang kok. Jadi permasalahan siapa dulu, masalah kita. Iya Pak, masalah kita dulu, baru kita ke masalah otak. Bagaimana kita tidak bahas kalau masalah kita mana juga yang tidak bahas. Lalu nanti permasalahan teman-teman yang lain bagaimana akan itu? Maksudnya ya kan apa-apa tapi semua mempermasalahkan dan juga masalahnya apa yang selalu baik kita di sini akan bahas permasalahan kesepakatan ya teman-teman bahasa yang setuju kita membahas permasalahan perencanaan dulu. Karena pada rencana bisa diceritakan bagaimana permasalahannya pada teman-teman. Jadi saya kan sini sebagai anak kantor, saya sedang bekerja. Saya sering dapat terima uang dari orang tua saya dari sini. Nanti nggak tahu kenapa saya tuh boleh kan sulit dengan keuangan penyebaran mereka itu di Indonesia. Bingung, yang membuat saya sepertinya harus banget. Dan juga saya sering ya jadi teman saya dari jalan jadi itu yang kebutuhan saya jadi setuju sama dengan cara mengusulkan kamu dengan proposal tadi dulu waktu saya ingin bertanya kenapa saya malah tidak ingin berat dan saya selalu saya benar-benar jadi anak belum bisa panjang kamu bisa mencoba kita tahu dari proposal tadi kalau kita tahu tidak itu coba kamu buat post di HP atau buat mati di kamar sendiri atau kalau juga tulis kita kamu dan kalau tulis barang apa saja yang sekiranya kamu butuhkan atau kamu mau beli agar kamu tidak membuat uang kamu sia-sia saja. Uang hasil pembagian saat belanja atau saat sudah jajan kamu bisa simpan atau kamu tabung. Jika kamu simpan di tempat yang memang aman jadi suatu saat kamu tidak punya uang kamu bisa kali juga melakukan pembelian dari kamu berusaha. Selanjutnya saya akan dengan suka bersama ya sama-sama katakan semoga dalam hari itu kamu terhindar dari masalah. Baik masalah alat dari kemarin kita memberikan dari keluarnya dan sekarang kita bahas dari permasalahan orang tadi dulu bagaimana baik pada kita bisa kamu ceritakan masalah kamu pada terima kasih atas waktunya jadi bahwa saya itu saya di rumah ini sudah saya SMP karena saya dulu sedikit dan hal itulah yang membuat mereka selalu berkembang. Saya sedikit sampai teman pada waktu itu mereka mencerah dan tidak tahu persis bagaimana sebenarnya hal itu terjadi tahu. Saya kalau menyaksikan perkembangan mereka, saya masih mereka perlu diboleh memberikan mereka sendiri padahal mereka punya anak secara sendiri dan dididik dengan baik. Saya tidak tahu untuk bagaimana saya benar-benar merasa apa sendiri dan juga di kelas itu. Ini apabila saya akan mengumpulkan mereka. Ya, saya mengerti. Saya paham sekali apa yang dirasakan oleh kamu. Karena masalah okta adalah permasalahan keluarga yang dibuatnya sendiri. Apakah dengan teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapatnya? Apa yang kamu lakukan pada saat menyelesaikan orang tua berdebat? Saya
keras adalah dia yang manis dalam melakukan sesuatu yang menyenangkan. Lalu apakah mencoba mencari tahu atau sebenarnya kenapa orang tua kami selalu berdekat dan saya ingat pertama kali itu karena ayah saya itu tapi seiring berjalannya waktu bahwa apa yang dibutuhkan tidak tahu berkata lagi dan lagi dan pada saat itu maka yang memang menjadi perdebatan itu jelas lagi. Terkadang orang tua bukan bukan ya tadi sudah jelas ya dalam masalah ini terjadi karena adanya kesalahpahaman. Kemudian kedua dan selalu membahas masa yang sudah berlalu ya. Lalu apakah kamu pernah mencoba untuk mengingatkan kepada mereka? Tidak, berarti waktu itu mereka harus sedikit pak. Jadi kalau kamu itu kepada teman-teman lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk Okta supaya hubungan orang tuanya ini bisa kembali dan tidak mengganggu perkuliahan? Saya kan menurut saya dan berbicara secara baik-baik kepada orang tua Okta dengan apa yang Okta rasakan atau bilang dari kalau menurut saya benar-benar lebih sering berkumpul dengan keluarga walaupun hanya sekedar memiliki atau begitu berbicara karena menurut saya itu lebih harus mengawalkan suasana di dalam keluarga dan menurut saya supaya waktu tidak berbeda saat masalah keluarga sebaiknya kamu sering ada yang sebagai diri kamu karena dengan itu orang tua kita tidak akan terjebak di depan kita. Ya, seperti yang ada di rumah. Ya, itu tadi solusi yang kita diberikan oleh teman-teman. Yang pertama dari bintang arah yaitu dalam bicara dengan baik-baik kepada orang tua tentang masalah kita. Kemudian servi yaitu berkumpul dengan keluarga. Yang ketiga yaitu sering ajak teman-teman untuk berkumpul atau belajar atau sekedar bermain. Yang lain masih ada. Kalau menurut saya dengan lakukan hiburan dari perkara jadi kan hiburan itu bisa membuat keluarga menghilangkan atau menghilangkan stres dari yang lain. Ya jadi ayo dengan hiburan. Kalau Okta, apakah saran yang diberikan oleh teman-teman tadi ini sudah kamu lakukan? Lakukan lagi. Ya, kalau saya dulu memang coba terasa dari depan. Saya lakukan dan memang saya tidak juga mungkin saya bisa mencoba lakukan untuk berbeda pada teman-teman. Lalu dari beberapa solusi yang ada tadi sebutkan mana yang kira-kira bisa segera Okta lakukan agar kamu tidak perlu sedih atau tidak bersemangat untuk kampus. Mungkin saya akan memberi saran dari diri Pak karena saya pikir itu saya lakukan tidak boleh baru kali itu saran yang lain ini baiklah kalau begitu keputusan yang Okta ambil teman-teman sendiri berharap semoga masa yang kamu ambil oleh Okta segera diselesaikan dan lagi kelanjutan juga keluarga kampus dimulai tentang diri. Jadi kamu tidak perlu lelah ataupun tidak bersemangat untuk kuliah. Ya Pak, saya terima kasih Bapak dan teman-teman karena sudah membahasnya dengan hal jadi sudah kita bahas permasalahan Okta yang ada ini tidak hadir. Dan tadi sudah kita temukan penyebabnya karena adanya kesalahpahaman dan masalah hubungan dan selalu memiliki permasalahan yang sudah lalu. Dan Okta tidak bisa mengambil keputusan apa yang bisa dan tidak dilakukannya. Dari beberapa salah teman-teman dan kalau menurut saya itulah yang namanya kehidupan suatu keluarga pasti dalamnya sebagai masalah. Namun tergantung bagaimana kita menyikapi masalahnya.
dan masalah itu selalu datang dan tentang masalah di dalam keluarga, dan saya harap apabila di antara teman-teman yang memiliki masalah yang tidak alami oleh kalian mampu mengatasinya dan tidak mampu bersikapnya bagaimana dengan masalah yang ada. Jadi saya rasa seperti hari ini, seperti kalau kali ini kita ceritakan yang sebelum saya tutup, saya ingin tahu bagaimana tentang kalian, apa yang kalian dapatkan dari dulu hari ini sampai menyampaikan dulu. Awal saya pertama memilih kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah memiliki itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang diberikan oleh teman yang sebelumnya tidak terpikir oleh kita. Bagus sekali, bagaimana teman yang lain? Ya, saya setuju dengan Ayu dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, pada situ baik kalau begitu kita cukup sekian ya sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan hari ini. Doa menurut agama dan secara masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja atau ada yang tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.